Halo cuy, selamat datang di channel Penikmat Movie. Masih ditemani dengan Fikri yang akan membawakan cerita ini untukmu. By the way, apa kabar teman-teman semuanya? Fikri harap teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan segala urusannya. So ya, kali ini kita bakalan bawain film 1917 nih, yang tayang pada 2019 silam nih cuy. Nah, film ini tuh mendapatkan banyak penghargaan yang bergengsi karena visualnya yang epic serta akting para aktornya yang mumpuni nih cuy. Dan menceritakan kisah nyata yang kelam dari dua orang prajurit Inggris yang diperintahkan untuk membawakan pesan terhadap Batalion 2 tentara Inggris agar 1.600 tentara tidak mati sia-sia oleh perangkap Jerman nih cuy. So, tanpa lama-lama ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan latar waktu 6 April 1917, yang dimana kala itu adalah zaman Perang Dunia Pertama nih cuy, antara pasukan Jerman melawan pasukan Inggris untuk memperebutkan wilayahnya nih. Nah, waktu itu tentara Inggris yang bernama Corporal Blake dan Corporal William Schofield disuruh untuk menghadap markas oleh Sersan Sanders, yaitu atasan mereka. Mereka pun bertanya-tanya kenapakah mereka berdua yang hanya dipanggil ke markas. Apakah ada hubungannya dengan mereka yang gak jadi pulang pas Natalan? Si Sersan pun juga gak tahu nih cuy mengetahui hal tersebut. Namun saat di markas mereka berdua udah ditunggu nih sama Jenderal Erinmore. Ternyata nih cuy, mereka berdua disuruh untuk menyampaikan pembatalan rencana penyerangan yang dilakukan oleh Regu Defense 2. Karena si pemimpin dari Defense 2 mengira pihak Jerman sudah meninggalkan area pertempuran cuy. Padahal itu hanyalah strategi Jerman untuk menang melawan Inggris nih. Yang dimana dalam Regu Defense 2 terdapat 1.600 tentara yang akan mati sia-sia jika mereka melakukan penyerangan pada besok pagi nih cuy. Dan juga terdapat kakak dari Blake, yaitu Joseph Blake yang berada dalam Regu Defense 2 nih cuy. Jadinya si jenderal mengirim Blake agar bisa mencegah hal mengerikan itu terjadi. Mendengar hal itu, Blake dan Sko kini mereka mulai bergegas setelah menerima suplai untuk perjalanan. Si Blake terlihat sangat panik dan terlihat buru-buru untuk berangkat karena waktu mereka tidak banyak. Namun beda sama si Sko nih, dia menyarankan agar menunggu malam dulu untuk berangkat. Namun akhirnya mereka pun tetap berangkat cuy. Dan saat akan keluar dari base, mereka melihat banyak rekan mereka yang terluka karena serangan tentara Jerman nih cuy. Kemudian mereka pun menemui Letnan Leslie untuk meminta bantuan. Namun si Leslie berkata ini hanyalah jebakan dari pihak Jerman. Akhirnya Leslie pun menunjukkan jalan untuk mereka nih, dan memberikan pistol suar pada mereka jikalau mereka tertembak musuh ataupun berhasil melewati garis batas dari Jerman nih cuy. Setelah menguatkan tekad, akhirnya mereka pun kini keluar dari base. Dan di luar dugaan ternyata banyak sekali mayat-mayat yang mereka temui yang berguguran akibat peperangan. Dan saat melewati areal kawat-kawat, tidak sengaja tangan Sko terkena kawat berduri nih cuy. Mereka pun sangat waspada dan memilih untuk melewati parit-parit galian. Mereka pun kini akhirnya mendekati garis depan Jerman cuy. Namun saat mereka sampai, ternyata pasukan dari Jerman ternyata udah pergi nih cuy. Lalu mereka pun menyadari kalau Jerman baru saja pergi dari tempat tersebut nih. Dan saat mereka masuk lebih dalam, terlihat banyak sekali tikus di area tersebut. Lalu kemudian mereka pun menemukan sebuah jebakan kabel peledak nih cuy. Namun, karena si tikus melewatinya, akhirnya kabel itu meledak tepat di hadapan mereka. Dan apesnya si Schofield hampir mati tertimpa reruntuhan tersebut. Namun beruntungnya dia berhasil diselamatkan oleh Blake. Dan karena tempat tersebut hampir runtuh, mereka pun terpaksa keluar dengan kondisi Sko yang tidak bisa melihat karena debu di matanya. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka pun berhasil keluar nih cuy. Dan mereka pun misuh-misuh gak jelas karena ulah si tikus nih cuy. Schofield pun terpaksa menghabiskan seluruh persediaan airnya untuk membersihkan matanya nih. Akhirnya mereka pun sedikit berantem karena hal tersebut. Dan kemudian mereka pun menembakkan suarnya sebagai tanda bahwa mereka telah berhasil melewati base depan pertahanan Jerman. Dan mereka pun yang melanjutkan perjalanan kini tiba di hutan pepohonan. Dan mereka pun melihat pesawat Inggris yang terbang di area tersebut berkat suar yang mereka tembakkan barusan. Lalu mereka pun terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah bangunan kosong nih. Dengan berhati-hati mereka pun memasuki bangunan tersebut.
Dan ternyata gak ada apa-apa di situ guys. Hingga Scofield pun menemukan susu sapi yang baru saja diperas. Dia pun meminumnya dan mengambil sebagian susu tersebut untuk bekal perjalanannya. Dan kemudian mereka pun melihat dua pesawat Inggris tadi yang kini bertempur dengan satu pesawat Jerman nih cuy. Namun cuy, pesawat Jerman yang jatuh itu mengarah ke mereka cuy. Mereka berdua selamat. Namun, pilihan mereka untuk menyelamatkan pilot pesawat itu yang gak bikin selamat coy. Melihat pilot yang akan mati terbakar, mereka pun kasihan dan kemudian menyelamatkannya. Dan saat Scofield mengambilkan air untuknya, ternyata orang jahanam itu malah menusuk si Black cuy. Dan Scofield pun membunuhnya. Namun naas, Sko yang berusaha menyelamatkan Black pun dia tidak bisa selamat. Dan sebelum dia wafat, Black sempat meminta Sko untuk nulisin surat untuk ibunya nih cuy. Dan kayak gini bunyinya. So ngeri emang sih. Dia pun mengambil surat yang dibawa Black dan cincin miliknya. Kemudian saat dia mencoba memindahkan jasad Black, seseorang pun datang menghampirinya. Beruntungnya orang-orang itu adalah salah satu pasukan Inggris cuy. Dan dia bernama Lieutenant Smith. Dan dia pun menceritakan apa yang terjadi pada Smith. Sebelum Sko pergi, dia pun memberikan sebuah penghormatan terakhirnya kepada sahabatnya yang malang itu. Kemudian Lieutenant Smith pun memberikan tumpangan padanya yang akan mempercepat perjalanan dari Sko. Di dalam truk pun dia hanya terdiam memikirkan rekannya yang baru saja terbunuh. Namun tiba-tiba truk yang mengangkut mereka berhenti karena salah satu rodanya terjebak dalam lumpur. Dengan sedikit marah, dia pun menyuruh orang-orang untuk turun dan membantu mengeluarkan truk tersebut. Melihat raut wajah dan usahanya yang begitu ngebet, akhirnya orang-orang pun membantunya. Dan akhirnya truk mereka pun berhasil keluar nih cuy. Hingga saat naik kembali, orang-orang yang kepo pun mulai menanyainya. Akhirnya Sko pun menceritakan kisahnya yang harus mencegah 1.600 tentara yang akan mati sia-sia karena jebakan Jerman. Dan dia pun juga bercerita bahwa rekannya baru saja terbunuh barusan. Kini truk mereka yang tumpangi pun berhenti. Dan ternyata jembatan kota Eckholtz yang dituju sengaja dirobohkan oleh pihak Jerman nih cuy. Dan mulai dari sini Sko pun harus menuntaskan misinya seorang diri. Nah, mulai dari sini nih cuy, bagian yang menegangkannya dimulai. Dan sebelum lanjut, mohon dukung channel kami dengan subscribe dan like-nya ya cuy. So, lanjut. Saat mencoba menyeberangi jembatan, ternyata Sko diincar oleh seorang sniper dari sebuah bangunan nih cuy. Beruntungnya, dia berhasil berlindung dan menyerang kembali sniper tersebut. Dan kini dia pun mencoba masuk ke dalam bangunan tersebut. Dan ya, mereka semua sama-sama kena tembak cuy. Dan Sko pun terbangun dari pingsannya nih. Kemudian dia melihat kobaran api yang begitu besar nih cuy. Ternyata pasukan yang membantunya tadi, kini mereka dibantai habis oleh tentara Jerman. Dia pun mencoba menyusuri kota mati tersebut. Namun seorang tentara Jerman melihatnya dan mulai mengejarnya. Dan saat terdesak, Sko pun berhasil bersembunyi di basement nih cuy. Namun tanpa diduga dia bertemu dengan seorang wanita yang ketakutan oleh tentara Jerman nih cuy. Akhirnya dengan gentle dia berusaha menenangkan wanita tersebut nih. Dia pun mencoba bertanya tentang tujuannya, dan wanita itu menyuruhnya untuk mengikuti sungai nih. Namun Sko yang terkena peluru pun nampak kesakitan dan si wanita itu pun menolongnya. Namun ternyata nih cuy, di situ ada seorang bayi nih. Dan bayi itu ternyata bukan anak dari si wanita tersebut coy. By the way, baik banget nih si cewek, udah mau ngerawat bayi yang ditemukannya sama dia. Padahal dia sendiri sedang kesusahan karena perang. Dan karena si bayi nampak suka dengan Sko, dia pun membacakan cerita tentang pasukan Inggris yang disukai bayi tersebut nih cuy. Serta dia juga memberikan seluruh makanan dan perlengkapannya serta susu yang dia dapatkan tadi kepada si perempuan dan bayi itu nih cuy. Dan kemudian saat Sko akan pergi, si perempuan itu menahannya dan menyuruhnya untuk di situ aja karena sekarang ternyata udah dini hari nih cuy. Dan matahari akan segera terbit. Mendengar hal itu, Sko pun segera pamit untuk pergi ke tempat tujuannya. Dan saat Sko keluar, dia pun bertemu dengan tentara Jerman nih cuy. Namun dia berhasil membunuhnya.
Namun rekan tentara Jerman yang ada di situ mengejarnya hingga Sko akhirnya dia pun terbawa oleh arus dan terjatuh di air terjun nih cuy. Sko yang sangat lemas dan putus harapan pun akhirnya dia tersangkut oleh batang kayu. Hingga akhirnya Sko pun berhasil keluar dari sungai tersebut dengan melewati begitu banyak mayat yang membusuk nih cuy. Sko pun menangis karena dia berpikir tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Namun di tengah keputusasaannya dia terus berjalan hingga menemukan sekelompok tentara yang sedang kusyuk mendengarkan lagu sebelum mulai berperang. Nah, saking fokusnya mereka, tidak ada satu orang pun yang menyadari kedatangan dari Sko. Hingga lagu yang dinyanyikan selesai, mereka baru sadar Sko ada di situ. Sko pun bilang dia mencari regu Defense 2. Dan mukjizat yang Sko dapatkan adalah mereka sendiri regu Defense 2 nih cuy. Dan dia pun menanyakan keberadaan Kolonel Mackenzie dari salah satu tentara. Mereka mengatakan Mackenzie ada di barisan depan. Dan dengan segenap kekuatan yang dia punya, dia pun mencoba untuk menerobos barisan tentara yang akan mati tersebut nih. Ternyata Mackenzie ada di barisan terdepan. Dan ternyata serangan Jerman telah dimulai nih cuy. Karena parit yang sangat penuh dengan pasukan, dia pun dengan nekat berlari di tengah medan tempur di antara Jerman dan Inggris nih cuy. Dan scene ini yang membuat kita merinding, respect padanya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, kini dia pun berhasil menemui Mackenzie. Namun saat Sko berhasil bertemu dengan Mackenzie, Mackenzie pun menolak mentah-mentah perkataan dari Sko. Namun Sko yang tetap ngeyel berhasil membuat Mackenzie membaca surat dari jenderalnya. Dan akhirnya, kini kematian 1.600 tentara Inggris pun berhasil dicegah berkat kegigihan Kopral William Schofield. Kini tugasnya adalah mencari Blake. Lalu si mayor pun menyuruhnya untuk menemui di tempat perawatan. Sko pun bergegas ke sana, namun saat sampai dia pun berusaha mencarinya. Tapi dia mulai putus asa karena lama mencari namun tidak kunjung bertemu. Hingga di akhir harapannya, akhirnya dia menemukan Lieutenant Blake. Lieutenant Blake? Yes. Kakak dari sahabatnya yang terbunuh. Namun saat bertemu, dia pun hanya bisa meminta maaf dan hanya memberikan cincin yang dimiliki oleh sahabatnya. Kesedihan pun tidak bisa disembunyikan oleh mereka berdua. Serta tak lupa Sko mengucapkan jasa mendiang sahabatnya kepada kakaknya. Serta juga Sko menuliskan surat yang diminta oleh mendiang sahabatnya pada ibunya. Dan begitulah cerita berakhir. Kopral William Schofield berhasil menyelesaikan misinya yang dianggap semua orang tidak akan mungkin bisa dia lakukan. So overall saya merekomendasikan film ini untuk kalian tonton secara langsung supaya lebih kena emosi di dalam setiap adegannya. Dan film ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata yang menggambarkan kengerian suasana perang yang sebenarnya. So, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir dan mohon bantu kami dengan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat untuk menghibur hari teman-teman semuanya. Sekian dari kami, jangan lupa sholat 5 waktu dan jangan lupa berolahraga dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.